Pak, saya Iya. saya Laka dari SMA. Saya mewawancarai Bapak tentang pendidikan. Iya. Apakah Bapak bersyukur atas pendidikan yang telah Bapak jalani? Mengapa? Saya bersyukur dengan pendidikan yang saya jalani atau saya terima dari orang tua saya, dari bapak ibu guru yang telah mendidik saya di sekolah. Karena mulai dari saya mengenal sekolah TK, SD, SMP, SMA serta sampai ke perguruan tinggi, guru itu merupakan orang yang memberikan suasana atau motivasi hidup agar si anak atau si siswa lebih mau bekerja, lebih mau belajar untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Itu dia kenapa saya senang dengan namanya sekolah, saya katakan lagi. Jadi itu jawaban saya. Lagi nak mau ditanyakan? Oke, terima kasih. Saya Nia Tamunan dari kelas 8A. Saya di sini bertujuan untuk wawancarai Miss untuk PRDP tentang pendidikan. Jadi pertanyaannya, apa motivasi Miss bersyukur atas pendidikan yang telah Miss jalani? Motivasi bersyukur dalam pendidikan. Semua hal baik yang kita dapat itu harus disyukuri, benar nggak sih? Yang nggak baik itu harus disyukuri, ya kan? Apalagi pendidikan. Miss sudah dapat pendidikan yang bagus nih, kesempatan dari orang tua Miss kuliah, bisa langsung selesai kuliah bekerja di sini tanpa nunggu lama, ya kan? Harus disyukuri nggak? Itu suatu berkat yang besar. Miss bersyukur juga kenapa? Karena Miss bisa ngajar di sini, ketemu sama kalian, ya kan? Meluangkan, memberikan ilmu yang Miss dapat waktu Miss kuliah untuk kalian. Jadi semua hal dalam hidup ya, bagi Miss ya, prinsip Miss harus disyukuri. Apalagi hal baik begitu yang Miss dapat harus disyukuri. Iya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Oke. Masih ya Miss. Selamat siang, Laura. Saya dari kelas 8A ini mewawancarai Ibu tentang pendidikan. Menurut Ibu, bagaimanakah kondisi pendidikan saat ini? Kondisi pendidikan saat ini pada prinsipnya sudah baik, di mana ya banyak sekarang metode-metode pembelajaran yang baru mengenai Merdeka Belajar. Jadi sekarang ini apabila kurikulum Merdeka Belajar itu benar-benar diterapkan dengan baik, maka itu akan membawa dampak yang positif bagi pendidikan Indonesia. Itu saja, Bu. Itulah kondisi saat ini, ya anak-anak bisa lebih terarah terhadap minatnya dan bisa menekuni hal-hal yang dia suka sesuai dengan bakatnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Saya akan mewawancarai Ibu tentang pendidikan. Pertanyaan saya, apakah ada kesulitan yang dialami oleh Ibu dalam proses menyampaikan materi? Iya, ada kesulitan besar, kesulitan yang biasa terjadi sih. Salah satunya membuat siswa untuk tetap tenang, itu kesulitan saya kadang. Iya, sejauh ini masih bisa di-handle. Kalau materi yang disampaikan itu bisa menarik perhatian siswa, tapi kadang ada siswa itu kesadaran dirinya kurang. Kamu sebagai siswa menyadari itu? Nah, kalau udah kesadaran dirinya kurang, mau bagaimanapun menariknya materi itu tidak akan membuat perhatiannya teralihkan. Tapi di SMP Budi itu jalannya tadi 1-2 gitu. Itu saja Bu. Iya. Habis? Oke Bu. Terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama. Alasan ibu menjadi guru, mungkin sebelumnya ibu menjadi seorang guru, selagi masih ibu masih di bangku SMA mau menjajah di bangku kuliah, mungkin awalnya ibu tidak bercita-cita menjadi seorang guru. Nah, namun saya pada saat itu kebetulan ibu mencoba SBMPTN. Nah,
kebetulan pilihan terakhir ibu adalah perguruan. Nah, dulu akhirnya saya lolos di situ. Nah, jadinya ya sudah, kebetulan ibu ya waktu itu yang kebetulan lolos, ya sudah kita ikuti saja. Akhirnya kuliah lah ibu menjadi seorang guru. Nah, namun itu pastinya dukungan dari keluarga juga. Nah, kebetulan juga keluarga ibu itu backgroundnya rata-rata semua adalah seorang guru. Nah, jadi keluarga besar ibu itu rata-rata menjadi seorang guru. Nah, dari situ juga saya termotivasi, mungkin saya bisa jadi penerus mereka nanti ketika mereka sudah pensiun atau sudah tua. Nah, nanti saya bisa jadi penerusnya. Jadi pastinya ini pertama masih saya ini juga support dari keluarga saya dan juga dengan diri saya ketika saya sudah terpilih atau sudah masuk di bangku kuliah menjadi seorang guru, hingga saat ini menjadi seorang guru, saya tekuni, saya nikmati, dan akhirnya berjalan dengan lancar hingga saat ini menjadi seorang guru. Yang Pak, saya sampaikan dari Bapak menanya, menurut Bapak mengapa kita harus bersyukur atas pendidikan yang kita dapatkan? Kita selalu harus bersyukur karena dengan pendidikan kita ngerti, kita tahu, dari kita yang tidak tahu jadi menjadi tahu, ya kan? Karena dengan pendidikan kita boleh menggapai cita-cita kita menjadi apa ke depannya. Jadi pendidikan itu sangat penting. Pendidikan, kalau pendidikan itu memang harus. Nah, kita harus sekolah, harus mendapat pendidikan. Kalau kita tidak mendapat pendidikan, kita bakal gitu-gitu aja, jadi ketinggalan. Begitu ya Pak. Adakah upaya yang harus dipersiapkan oleh ibu dalam proses mengajar? Jika ada, upaya apa saja yang harus dilakukan? Tentu saja ada upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai proses pembelajaran. Yang pertama, guru harus tahu mengenai karakteristik siswa. Seperti guru harus tahu mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing siswa, sehingga nantinya pada saat menerangkan sebuah materi pembelajaran, guru dapat mendesain model pembelajaran yang cocok di dalam kelas tersebut. Yang kedua, upaya yang dilakukan yaitu merancang pembelajaran semenarik mungkin sehingga murid tidak terlalu bosan terhadap pembelajaran tersebut. Yang ketiga, upaya yang dilakukan yaitu memunculkan sejenis humoris di dalam kelas. Humoris dalam arti terkadang dibuat bercanda sehingga pembelajaran tersebut bisa lebih menarik kepada siswa. Jadi antara siswa dan guru tidak ada kaku sama sekali. Dan yang terakhir upaya yang dilakukan yaitu setelah guru selesai mengajar, guru harus merefleksi siswa, dalam arti guru harus mengevaluasi kembali siswa apakah siswa tersebut paham atau tidak terhadap pembelajaran yang telah diajarkan oleh guru tersebut. Itu aja. Oke, Mem. Makasih ya, Mem. Bagaimana perasaan ibu saat pertama kali menjalani profesinya sebagai guru? Perasaan saya campur aduk. Satu happy, satu takut, satu gemetaran. Karena tidak ada pengalaman sama sekali mengajar sebagai guru di sekolah, hanya sebagai guru privat ke rumah-rumah. Jadi perasaan saya campur aduk lah. Tapi at least saya senang bisa berprofesi sebagai seorang guru karena saya dapat menyalurkan apa yang saya tahu kepada murid-murid. Oke, itu aja, Mem. Yuk, Makasih ya, Mem. udah itu aja. Udah, Mem. Itu aja yang mau ditanya. Iya, Mem. Oh.